Kisah 4 Pengendara Kuda. Pengendara kuda hitam, sang pembawa kelaparan dari 4 penunggang kuda kiamat. Di antara 4 penunggang kuda kiamat, pengendara kuda hitam adalah sosok yang membawa ketidakseimbangan dan penderitaan dalam bentuk kelaparan dan kesenjangan ekonomi. Dalam kitab Wahyu 6, 5-6, ia digambarkan sebagai sosok yang menunggangi kuda hitam sambil memegang timbangan di tangannya. Suara yang terdengar menyertainya menyatakan harga makanan yang sangat mahal, menunjukkan masa-masa kelaparan dan krisis yang melanda dunia. Warna hitam dari kudanya melambangkan kegelapan, kesengsaraan, dan keputusasaan. Tidak seperti pengendara kuda merah yang membawa perang atau pengendara kuda hijau yang membawa kematian. Melalui wabah, pengendara kuda hitam menghancurkan dengan cara yang lebih halus tetapi tak kalah mematikan. Melalui kelangkaan sumber daya, di mana ia melintas, bumi kehilangan kesuburannya, hasil panen menyusut, dan harga makanan melambung tinggi, membuat banyak orang menderita kelaparan. Timbangan yang ia bawa melambangkan ketidakadilan ekonomi dan sosial. Makanan hanya bisa didapatkan oleh mereka yang mampu membelinya, sementara yang miskin semakin kelaparan. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, serta eksploitasi ekonomi yang membuat banyak orang menderita. Dalam sejarah manusia, gambaran ini sering muncul dalam bentuk krisis pangan, inflasi ekstrem, dan eksploitasi sumber daya alam. Pengaruh pengendara kuda hitam tidak terbatas pada kelaparan fisik saja. Ia juga melambangkan kelaparan spiritual dan moral, ketika manusia hanya mementingkan kekayaan dan materi tanpa peduli terhadap kesejahteraan sesama, maka ia secara tidak sadar telah membuka jalan bagi sang penunggang kuda hitam untuk berkuasa. Keserakahan dan korupsi semakin memperburuk keadaan, menjadikan dunia tempat yang semakin tidak adil. Dalam sejarah, kehadiran pengendara kuda hitam bisa terlihat dalam berbagai peristiwa besar seperti Depresi Besar tahun 1930-an, krisis pangan di berbagai negara berkembang, serta bencana ekonomi akibat ulah spekulan yang mengendalikan pasar. Ia adalah simbol dari sistem yang gagal menyejahterakan semua orang, di mana sebagian kecil kelompok menikmati kekayaan berlimpah, sementara sebagian besar lainnya berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Di dunia modern, pengaruhnya semakin terasa melalui kesenjangan ekonomi yang semakin tajam. Ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir orang dan distribusi makanan dikendalikan oleh segelintir korporasi, maka kelaparan bukan lagi sekadar akibat dari bencana alam, melainkan juga hasil dari ketidakadilan buatan manusia. Ketika harga pangan melambung tinggi sementara pendapatan tetap rendah, pengendara kuda hitam telah menjalankan tugasnya. Namun, meskipun ia membawa kehancuran, kehadiran pengendara kuda hitam juga menjadi pengingat bahwa keseimbangan adalah hal yang sangat penting. Dunia tidak bisa bertahan jika hanya segelintir orang yang hidup dalam kemewahan, sementara yang lainnya menderita. Ia adalah peringatan bahwa jika keserakahan dan ketidakadilan terus dibiarkan, maka kehancuran akan datang dengan sendirinya. Pada akhirnya, pengendara kuda hitam adalah simbol dari konsekuensi ketamakan manusia. Ia mengajarkan bahwa tanpa keadilan dalam distribusi sumber daya, masyarakat akan jatuh ke dalam krisis yang lebih dalam. Jika umat manusia ingin menghindari kehancuran yang dibawanya, maka mereka harus belajar untuk berbagi, menjaga keseimbangan, dan mengutamakan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi. Pengendara kuda putih, sang penakluk dari 4 penunggang kuda kiamat. Dalam mitologi dan kitab suci, 4 penunggang kuda kiamat adalah simbol dari bencana dan perubahan besar yang akan melanda dunia di akhir zaman. Salah satu dari mereka, pengendara kuda putih, adalah sosok yang paling ambigu dalam maknanya. Ia digambarkan sebagai sosok berkuda putih dengan busur di tangannya, mengenakan mahkota, dan maju untuk menaklukkan. Namun, apakah ia seorang pembawa keadilan atau awal dari kehancuran? Penunggang kuda putih muncul dalam kitab Wahyu 6:2. Sebagai yang pertama dari 4 sosok yang dilepaskan. Setelah segel pertama dibuka, banyak tafsir mengaitkannya dengan kemenangan dan penaklukan. Tetapi perdebatan panjang tetap berlangsung mengenai apakah ia melambangkan Kristus, seorang pemimpin yang membawa keadilan,
Atau justru seorang penipu yang membawa penaklukan dengan cara yang lisik. Perbedaan ini membuatnya menjadi sosok yang paling misterius dibandingkan tiga penunggang lainnya. Jika dibandingkan dengan tiga penunggang lainnya, perang, kelaparan, dan maut, sang pengendara kuda putih tampak lebih mulia. Kuda putih sering dikaitkan dengan kesucian, kemenangan, dan kejayaan. Namun, senjata yang ia bawa, yaitu busur tanpa anak panah yang terlihat jelas, menimbulkan interpretasi bahwa ia menaklukkan bukan dengan kekuatan kasar, tetapi dengan tipu daya atau pengaruh. Ini semakin memperkuat anggapan bahwa ia bisa menjadi simbol pemimpin yang membawa kesuksesan. Semu sebelum kehancuran besar terjadi. Dalam beberapa tafsir keagamaan, sang pengendara kuda putih dikaitkan dengan tokoh Mesias yang datang membawa kedamaian sebelum akhirnya peristiwa besar lainnya melanda. Namun, ada pula yang mengaitkannya dengan antikristus, yang muncul dengan wajah kebaikan tetapi sejatinya adalah pemimpin yang menyesatkan. Ambiguitas ini membuatnya tetap menjadi perdebatan di kalangan teolog dan sejarawan. Dari sudut pandang sejarah, pengendara kuda putih bisa disamakan dengan para penakluk besar yang telah mengubah jalannya peradaban manusia. Alexander Agung, Julius Caesar, dan bahkan Napoleon adalah contoh pemimpin yang membawa kemenangan gemilang, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran. Sosok ini, dalam konteks akhir zaman, mungkin melambangkan pemimpin yang muncul dengan janji besar, tetapi akhirnya membawa bencana. Dalam dunia modern, banyak orang menafsirkan sosok ini sebagai lambang propaganda dan pengaruh media yang bisa menaklukkan pikiran manusia tanpa kekerasan fisik. Ia bukan sekadar figur dari mitologi religius, tetapi juga representasi dari bagaimana kekuasaan dapat diperoleh melalui retorika, manipulasi informasi, dan permainan politik. Sementara itu, hubungan antara penunggang kuda putih dan tiga penunggang lainnya menguatkan gagasan bahwa kemenangan awalnya bisa menjadi awal dari malapetaka berikutnya. Seorang pemimpin yang tampak membawa harapan dan kemakmuran mungkin sebenarnya sedang membuka jalan bagi perang, kelaparan, dan kematian. Dengan demikian, ia bukan sekadar simbol kemenangan, tetapi juga awal dari ujian besar bagi umat manusia. Terlepas dari berbagai interpretasi, sang pengendara kuda putih tetap menjadi salah satu figur paling menarik dalam kisah. 4 penunggang kuda kiamat. Apakah ia seorang pembawa cahaya atau justru bayangan kegelapan yang menyamar? Ia tetap menjadi simbol kuat dari kekuasaan, kemenangan, dan dampak yang mengikutinya. Pada akhirnya, pengendara kuda putih mengajarkan bahwa tidak semua kemenangan adalah berkah, dan tidak semua pemimpin yang tampak baik membawa keselamatan. Dalam mitologi dan kenyataan, figur ini mengingatkan manusia akan bahaya dari kemenangan yang terlalu cepat dirayakan, serta perlunya kebijaksanaan dalam mengenali pemimpin sejati dari mereka yang hanya berpura-pura membawa cahaya. Pengendara kuda merah, sang pembawa perang dari 4 penunggang kuda kiamat. Di antara 4 penunggang kuda kiamat, pengendara kuda merah adalah sosok yang paling erat dikaitkan dengan kehancuran nyata. Dalam kitab Wahyu 6:4, ia muncul setelah penunggang kuda putih membawa pedang besar dan diberikan kuasa untuk mengambil kedamaian dari dunia. Kehadirannya menandai awal dari kekacauan global, di mana manusia saling membunuh dan perang berkobar di berbagai penjuru bumi. Kuda merah yang ditungganginya adalah lambang darah, peperangan, dan kekerasan. Warna merah tidak hanya melambangkan pertumpahan darah di medan perang, tetapi juga kemarahan yang membara dalam diri manusia. Tidak ada tempat yang aman dari pengaruhnya, karena ia tidak datang untuk menaklukkan secara halus, melainkan untuk memicu konflik dan pertempuran yang menghancurkan peradaban. Berbeda dengan penunggang kuda putih yang menaklukkan dengan tipu daya atau pengaruh, pengendara kuda merah secara terang-terangan membawa kehancuran. Ia mengobarkan perang, baik antar bangsa maupun antar individu, menciptakan kebencian yang menghanguskan seluruh lapisan masyarakat. Di mana ia melintas, perdamaian hancur dan dunia terjerumus ke dalam jurang peperangan tanpa akhir. Dalam sejarah umat manusia, sosok ini bisa disamakan dengan para panglima perang yang membawa kehancuran luas. Dari perang dunia hingga konflik kecil yang tak berkesudahan, pengaruhnya tampak dalam setiap perang yang memakan banyak korban jiwa. Ia bukan sekadar simbol dari satu perang tertentu,
melainkan representasi dari sifat destruktif manusia yang terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Jika dilihat dari perspektif lain, pengendara kuda merah juga bisa mencerminkan revolusi dan pemberontakan. Tidak semua peperangan bersifat negatif, karena ada perang yang bertujuan untuk menggulingkan tirani dan ketidakadilan. Namun, tak peduli apapun alasan di baliknya, perang selalu membawa penderitaan dan luka yang mendalam bagi mereka yang mengalaminya. Dalam dunia modern, sosok ini bisa diwujudkan dalam bentuk konflik politik, perang ekonomi, dan bahkan pertikaian sosial yang memecah belah masyarakat. Tidak semua perang menggunakan pedang dan senjata. Ada perang ideologi, perang informasi, dan perang siber yang sama mematikannya. Pengaruh sang penunggang kuda merah tetap hidup dalam berbagai bentuk peperangan yang terus melanda dunia. Meskipun ia membawa kehancuran, kehadiran pengendara kuda merah juga menjadi pengingat akan harga yang harus dibayar akibat keserakahan, kebencian, dan ambisi manusia. Ia adalah konsekuensi dari keputusan-keputusan buruk yang diambil oleh mereka yang berkuasa. Dan ia menjadi bayangan yang terus mengintai di setiap ketidakstabilan dunia. Pada akhirnya, pengendara kuda merah adalah simbol dari peperangan yang tak terhindarkan dalam sejarah manusia. Kehadirannya menjadi peringatan bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Sebab, sekali perang dinyalakan, hanya kehancuran yang akan menyisakan jejaknya. Pengendara kuda hijau, sang pembawa kematian dari 4 penunggang kuda kiamat. Dari keempat penunggang kuda kiamat, pengendara kuda hijau atau pucat adalah yang paling menakutkan. Dalam kitab Wahyu 6:8, ia disebut sebagai kematian, dan di belakangnya mengikuti neraka. Ia tidak membawa senjata yang terlihat seperti pendahulunya, tetapi kehadirannya cukup untuk menyebarkan malapetaka di seluruh dunia. Kuasanya mencakup wabah, kelaparan, bencana, dan kematian dalam berbagai bentuk. Kuda yang ditungganginya memiliki warna hijau pucat atau kehijauan, menyerupai warna tubuh yang membusuk. Warna ini melambangkan penyakit, kehancuran, dan sekarat. Berbeda dengan pengendara kuda merah yang membawa kematian melalui peperangan, sang penunggang kuda hijau menyebarkan maut melalui wabah, kelaparan, dan keputusasaan yang menggerogoti kehidupan perlahan-lahan. Di mana ia melintas, kehidupan punah dan penderitaan meluas. Tidak ada yang bisa menghindari pengaruhnya, baik raja maupun rakyat jelata. Ia membawa penyakit yang tak tersembuhkan, bencana alam yang menghancurkan, dan kelaparan yang membuat manusia saling memakan satu sama lain. Ia adalah pengingat bahwa kematian adalah sesuatu yang tak terelakkan bagi semua makhluk hidup. Dalam sejarah manusia, sang pengendara kuda hijau dapat dikaitkan dengan berbagai wabah besar yang telah menimpa dunia, seperti Black Death yang membunuh jutaan orang di Eropa, flu Spanyol, hingga pandemi modern yang melumpuhkan kehidupan global. Kehadirannya tidak selalu langsung terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata dan menghancurkan. Namun, kematian yang dibawanya tidak selalu dalam bentuk penyakit. Ia juga bisa mencerminkan kehancuran moral dan spiritual. Ketika manusia kehilangan harapan, dikuasai oleh ketakutan, atau membiarkan kehancuran mengambil alih hati mereka, sang penunggang kuda hijau telah berhasil menjalankan misinya. Ia bukan hanya sekadar entitas fisik, tetapi juga metafora bagi kehancuran batin manusia. Dalam dunia modern, kehadiran pengendara kuda hijau bisa terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari epidemi global, krisis lingkungan, hingga kehancuran akibat eksploitasi manusia terhadap alam. Ia muncul dalam wajah bencana yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri, mengingatkan kita bahwa tindakan serakah dan ketidakpedulian terhadap sesama dapat membawa dampak yang lebih besar daripada sekadar kematian fisik. Meskipun ia adalah sosok yang paling mengerikan di antara 4 penunggang kuda, kehadiran pengendara kuda hijau juga mengingatkan manusia akan kefanaan mereka. Tidak peduli seberapa kuat, kaya, atau berkuasanya seseorang, pada akhirnya semua akan menghadapi kematian. Dalam hal ini, ia menjadi cermin yang memaksa manusia untuk merenungkan arti hidup mereka sebelum terlambat. Pada akhirnya, pengendara kuda hijau bukan hanya tentang kematian itu sendiri, tetapi juga tentang konsekuensi dari tindakan manusia.
Ia adalah peringatan bahwa kehancuran bisa datang dari mana saja, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari dunia di sekitar kita. Dan seperti tiga penunggang lainnya, ia hanya akan muncul ketika manusia sendiri telah membuka jalan baginya.